Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ba'd. Sekalian teman-teman yang tinggal di Mantiqah Syarqiyah, taqabbalallahu minna wa minkum, pertama dan utama ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan alhamdulillah, kalau biasanya saya ngisi kajian ya, sekarang kita jadi host lah ya. Ngobrol bareng teman-teman, ngobrol santai, ramah tamah via aplikasi Zoom ya. Dan di sini alhamdulillah sudah ada 4 teman ya. Kita ingin nanti ada satu lagi semoga bisa bergabung. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan untuk teman-teman sekalian, insya Allah nanti ada info-info dari mereka ya berkaitan dengan masalah seperti cara kerja di sini atau kuliah di sini atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Oleh karenanya disimak dengan baik ya, info-info dari mereka insya Allah penting, dan kita ngobrol santai lah pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari siapa nih? Siapa yang siap? Yang pertama kali masuk tadi siapa? Pak Yusri kayaknya. Monggo Pak Yusri. Yang senior dulu. Oh, yang senior. Kayaknya sepakat ya. Biar bisa ngaku ibroh. Baik. Baik, khair insyaallah. Kita serahkan Abu Muhammad dulu, Pak Sugeng Afianto, untuk memulai. Ya. Tafadhal, barakallahu fiikum. Taufik barakallahu fiik. Ustaz. Perkenalan dulu singkat ya. Kesempatan waktunya dan kesempatannya. Saya Sugeng dari Damam, kalau di Indonesia tinggal di Bandung, asli dari Jawa. Latar belakang dari kesehatan. Waktu setelah selesai sekolah, terus ikut tes ke Saudi. Sejak tahun 90 sampai sekarang tinggal di Damam, jadi sudah hampir 30 tahun. Masya Allah. Tahun 90 ya? Tahun 90, Ustaz, bulan Juli. Anak masih SD itu. Wah, tahun setelah saya lahir, Pak. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lulus apa waktu itu ya, Abu Muhammad, Pak Sugeng? Sekolah Akademi Perawatan, Ustaz, di Bandung. Tahun 89. Terus kerja di Jakarta sebentar. Karena kerja di Jakarta jadi dapat informasi untuk ke Saudi. Karena waktu itu ada pengambilan tenaga kesehatan gelombang kedua, Ustaz. Karena gelombang pertama tahun 89 kelihatannya diterima di bidang kesehatan di sini, terus Saudi ngambil lagi untuk gelombang kedua. Masya Allah. Ini yang kedua ya. Waktu itu ikutan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ikutan. Diterima. Yaitu sekitar 200 orangan lah, 100 sekian gitu. Itu yang datang ke sini ya? Sekarang. Iya, Ustaz. Sampai di Damam kita ber-12 orang, terus biasa setiap tahun berkurang, Ustaz. Selama 10 tahun tinggal kita berdua lah kita di sini. Masya Allah. Sampai sekarang? Saya dengan teman yang satu lagi. Sampai sekarang tinggal sendirian, Ustaz. Tinggal sendirian. Pak itu siapa namanya? Jadi 12 orang itu tinggal sendirian. Yang ada Pak siapa Idris. namanya satunya? Pak Idris. Pak Idris, Pak Sofyan. Oh, bukan yang dulu tetangga di situ Pak itu Idris yang sudah lama keluar. Yang tetangga antum dulu. Keluar itu Tat, ya? Yang di Badiah dulu? Oh iya. Pak Idris itu, Tat. Oh, Pak Idris namanya itu. Pak Idris, Tat. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, antum udah banyak. Tahun kemarin keluar. Final exit sudah. Banyak rambut putih. Masya Allah. Antum banyak pengalaman ini. Pengalaman di sini alhamdulillah. Waktu sampai di Saudi belum ada gedung Islamik, itu belum ada, Ustaz. Islamic Center. Iya, Islamic Center yang lama belum ada, apalagi yang sekarang yang baru. Waktu itu ya kita datang hanya untuk cari uang aja ininya tujuannya, karena nggak ada pengajian, nggak ada kajian, nggak ada faloqah apa nggak ada, kering aja gitu. Setelah 10 tahun di sini atau 8 tahun kayak gitu,
Lumayan baru lama ada. ya. Menarik juga nih. Kemudian ini Abu Muhammad mungkin bisa cerita apa ya istilahnya awal apa sih ya pengalaman religius gitu ya. Pertama antum ngaji itu bagaimana, semangat beragama itu bagaimana? Waktu pengalaman ngaji pertama ada teman di kampus yang punya semangat untuk ngisi-ngisi halaqah gitu Ustaz ya. Oke. Kita nggak lihat dari mazhab, nggak lihat dari aliran, pokoknya dia punya semangat. Terus kita ngajian dari keluarga ke keluarga gitu. Waktu itu cuma ada 3 keluarga, Ustaz. Keluarga saya, keluarga beliau, dengan keluarga Abdullah Patani. Pakistan. Thailand. Ya, antum mungkin tahu Ustaz ya. Anak belum kenal, belum tahu, cuma pernah ngobrol sama anaknya Yahya. Iya, Sahih. Yahya. Anaknya Yahya. Iya, betul Ustaz. Anak kira orang mana dia? Ternyata ngobrol. Saya bisa bahasa Anda tadi ya. Setelah ngobrol-ngobrol, saya Yahya dari Pakistan. Bapak kamu siapa? Abdullah. Oh, Abdullah Patani. Iya, benar. Oh, Masya Allah. Sahih. Betul. Ya, anaknya suka ternyata cenderungnya bukan ke agama, anaknya lebih senang ke sains, ke matematika waktu itu kalau nggak salah ya. Iya, padahal beliau sekolahnya di sekolah Arab Ilmi tapi ya. Arab Ilmi. Iya benar Ilmi. Arab Ilmi. Ya, lancar kalau bahasa Arabnya itu saja. Masya Allah. Akhirnya terus ya semangat beragama ya. Iya, terus setelah mungkin ada 2 tahun pengajian keluarga gitu, terus timbul inisiatif kalau nggak salah dari Islamic culture itu sudah mulai buka, sudah mulai buka, terus diambil ini teman anak yang orang KFUPM itu untuk isi di situ. Ya. Terus berdiri itu Islamic Damam beliau yang pertama kali ngisi di situ. Masya Allah. Iya, bersamaan juga buka di Agrabiah, Ustaz. Di Agrabiah yang di dekat Mustafa Malik Fahad, Agrabiah Khobar itu. Agrabiah Khobar. Iya, beliau juga ngisi, ada di Islamic Center kalau nggak salah. Islamic Agrabiah itu ya. Ada Agrabiah ya. Iya, di situ buka. Nggak lama kemudian Ustadz Zezen datang ke Damam. Oke. Ustadz Zezen datang ke Damam, terus beliau ngisi di Damam. Terus juga di Akrabiah Ustadz Tahmid juga datang di situ. Pernah dengar. Ya, mereka dari Madinah dua-duanya. Terus Ustadz Zezen nggak lama 5 tahun diganti dengan Ustadz Ahmad keluar, Ustadz Zaki, terus antum Ustadz. Jadi anak generasi berapa nih? Jadi dari udah hampir keempat gitu ya. Oke. Tapi kalau resmi dari Islamik yang ketiga Ustadz, antum yang ketiga. Yang ketiga resmi yang ketiga. Ustadz Zezen dulu ya pertama ya. Ustadz Zezen, ya terus Ustadz Ahmad Zainuddin terus antum. Iya. Keempatnya Pak Yusri ini. Pak Yusri dan Pak Teguh bisa juga Pak Teguh. Karena dulu kan ada mahasiswa juga tuh Pak Farid Abdullah, Pak Farid Fadilah ya, Iya. Atau Ustaz Zaki juga mahasiswa ya, Pak Yusri semangat. Iya. Atau Septri. Ayo Septri. Insyaallah Ustaz. Ajar bahasa Arab minimal. Iya, insyaallah terberkah. Ya, itu pengalaman di bidang perkembangan Islamik kayak gitu. Anak ngikutin karena dari awal katanya. Dari awal ya. 30 tahun ya. 30 tahun 2 bulan lagi Ustaz. Atau 1 bulan setengah lah. Masya Allah. Iya, nah, terasa Ustaz. Apa namanya ini satu hal kalau kita lihat ya, antum Masya Allah dikaruniai 4 orang putra dan putri dan semuanya Masya Allah hafizah, kecuali yang masih kecil ya, yang terakhir ini masih kurang. Iya. Nah itu mungkin bisa dikasih bagi pengalaman buat teman-teman gimana supaya bisa mendidik anak-anak menjadi hafizah seperti itu, dan faedahnya mungkin bisa di-share ke teman-teman, mereka pun bisa ngikuti juga ya. Iya. Dari awalnya Ustaz ya, dari yang Anda ingat sejaklah masih di dalam kandungan gitu. Masya Allah. Ya perut suka, ya kita nggak ada lagu Ustaz, adanya morotal gitu Ustaz ya. Morotal, kita nggak punya TV, nggak ada lagu-lagu. Terus kalau ya suka diajak ngaji dengan ibunya. Masya Allah. Setelah lahir
pakai apa CD mainan anak-anak itu yang kayak Baba Salam gitu kan ada juz amanya. Yang pencet-pencetan itu. Iya. Oke. Terus pakai CD apa komputer. Pakai CD komputer ada apa? Murotal juz amma. Jadi juz amma terus dari awal sampai akhir. Jadi dari masuk ke sekolah TK itu aja yang diajarkan anak-anak. Begitu masuk SD nambah-nambah sedikit, tapi intinya dari ibu, dari orang tua perempuan yang banyak ngajarin anak-anak itu di rumah. Ya, jadi ada jadwal yang nggak terlalu ketat juga sih, tergantung anaknya. Misalnya lagi kosong kita isi, tapi nggak boleh terlalu lembut juga dengan anak. Kadang-kadang kalau ngikutin anak juga nggak mungkin. Anak maunya kan main ya. Benar. Tengah-tengah gitu ya? Iya, tengah-tengah. Tapi surat-suratnya nggak terlalu panjang-panjang dari juz ke belakang ke depan gitu. Jadi juz amma ke tabarok terus ke selanjutnya. Terus lanjut, Fadl. Setelah punya ustadzah waktu itu Ustadz Ahmad bawa keluarganya kan, istrinya datang, terus kita kirim ke beliau. Waktu tamat SD sudah, ya. Anak apa istrinya Ustadz Ahmad Zain Hafidhah ya? Iya Ustadz, Hafidhah Ustadz. Masya Allah. Ya. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman ada istri antum juga bisa dijadikan guru Ustadz. Masukkan kalau ada teman-teman anak-anak yang ingin ngajar. Masya Allah. Gitu. Iya. Kalau ini Abu Muhammad, kalau antum ingat nih, apa anak potong ya? Terkadang ada pertanyaan tapi kalau nanti khawatir lupa gitu ya. Seperti antum juga. Apa kalau umur mungkin kalau antum ingat ya dari pertama, kedua, ketiga itu hafidnya atau hafidhahnya ketika umur berapa mereka? Atau jenjang SD, SMP atau apa? Ikut program ini ikut program sekolah ya. Waktu masuk ke SMP itu kan 15 juz ya. SMP 15 juz, oke. 15 juz, terus program SMA komplit kamil lah. Oh, di SMA-nya. Sebetulnya ya. SMP sudah kamil lah SMP. Kan kalau masuk ke SMP itu harus hafal 15 juz. Karena SMP tahfidz Quran. Nanti dari SMP itu kamilah 30 juz. Gitu. Tapi dimantapkannya di SMA, Ustaz. Jadi umur tamat SMP gitu, Ustaz. Oke. Tamat SMP gitu. Ini Pak Yusri kecuali Muhammad agak lebih awal. Ya Muhammad mungkin umur 12 tahun udah hafal. Udah selesai ya. Udah selesai Ustaz. Ya. Karena ikut banyak kholaqah kayak di Al-Rayyan, kayak di Al-Majdu'i gitu, Ustaz. Di masjid-masjid sekitar rumah ya. Ya alhamdulillah. Ya, kalau laki gampang, Ustaz. Kalau perempuan yang agak carinya sulit mungkin ya. Iya, cari gurunya susah. Baik. Ya khair insyaallah, Masya Allah. Semoga Allah berkahi antum sekeluarga Abu Muhammad. Amin, Ustaz. Wa iyyakum. Satu lagi ya Abu Muhammad. Mungkin beberapa teman-teman di Indonesia kan terkadang ketika melihat mereka di sini ya dengan berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, terkadang itu mereka ingin ya di sini. Coba mungkin Anda minta dari antum plus minusnya lah di sini ya. Kira-kira plusnya itu apa, minusnya apa, dan ini terakhir coba mungkin pesan-pesan buat teman-teman secara umum lah, khususnya yang di Indonesia yang ingin kerja di sini. Ya, kalau yang sesuai dengan profesi Ana, ya Ana kasih saran untuk kerja di luar itu harus siap fisik dan mental, karena mental kita di sini akan beda dengan yang diharapkan gitu. Seperti di sini kan kita kerja dengan orang-orang yang budayanya beda, dengan pasien-pasien yang beda keinginannya. Terus itu kita harus siap. Kadang-kadang yang kita baik mereka anggap ini nggak baik. Kadang-kadang yang kita bilang ini sudah cukup mereka bilang itu nggak cukup kan gitu. Kadang ya kita diperlakukan seperti orang kepada majikan kepada pegawainya kayak gitu. Itu dari sisi fisiknya kita harus kuat. Karena di sini kan sistemnya fisik nggak kuat, nggak bisa kerja, warning peringatan terus ujung-ujungnya kan dipulangkan gitu Ustaz ya.
Ya itu sisi, ya kalau sisi positifnya dilihat dari sisi itu pekerjaan, kalau yang lainnya banyak. Seperti di Saudi ini keuntungannya kita bisa umroh gampang gitu, nggak terlalu susah, nggak perlu visa. Berarti ini coba Anda lebih mengerucutkan ke sisi agamisnya atau Pak, dari sisi agamanya, religinya. Umroh mudah ya, terus? Iya, itu kalau apalagi kalau kita di Damam. Jadi untuk pendatang-pendatang yang baru di Damam, keuntungannya banyak sekali. Nggak usah harus kemana-kemana, sudah ada Islamic Center di Damam, sudah ada guru yang jelas, ajaran yang jelas, sudah bisa ketemu teman-teman, nggak akan suntuk, nggak akan cuti atau kangen lah, berkurang insya Allah cuti kangennya, karena bisa tiap pekan ketemu, dapat ilmu, dapat pahala bersilaturahmi atau berjumpa dengan akhwan-akhwan di sini semua gitu. Jadi itu nambah berkah dan nambah betah di Saudi, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Jadi kalau per bulannya ya alhamdulillah saya nikmatin. Masya Allah. Ya kalau masalah gaji ya itu enggak inilah itu yang tujuan kedua, Ustaz. Sahih. Katanya salah satu ustaz kita ke Saudi itu pertama tujuannya untuk uang, tapi buatlah tujuan kedua. Jadi materi gitu, Ustaz. Biar lebih barokah katanya. Iya. Masya Allah. Itu ininya tuh, ya. Pesan-pesan Anda kalau bagi teman-teman yang ingin ke Saudi, untuk sekarang lebih baik ambil yang ke rumah sakit pemerintah, Ustaz. Karena lebih jelas dan lebih banyak ininya, keuntungannya dari sisi pendapatan dan dari sisi fasilitas, Ustaz. Lebih banyak. Apalagi sekarang ada sistem iqamah lebih ya, Ustaz ya. Jadi kalau untuk yang swasta, Anda sarankan jangan dulu lah. Jangan dulu, karena berat. Jadi ya itu aja, dan jangan pakai perusahaan-perusahaan tenaga kerja yang abal-abal, karena terlalu banyak yang janjikan dan tidak pergi ujung-ujungnya kayak gitu. Masya Allah. Taib. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi penonton aja ini. Septri mungkin mau beralih profesi jadi seorang perawat. Menikmati terutama bagaimana cara Abu Muhammad mendidik anaknya sehingga bisa menjadi hafizah, dan itu juga mungkin ya sebagai pelecut juga buat saya untuk kedepannya, apalagi sekarang alhamdulillah sudah ada anak satu, umurnya hampir 2 tahun, Ustaz. Jadi ya 2 tahun ya itu. Jadi ya mungkin nanti bakalan banyak belajar atau sharing dengan Pak Abu Muhammad bagaimana caranya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini di tengah era digital yang sangat-sangat tidak terbendung gitu Pak ya. Jadi challenge-nya mungkin dulu dan sekarang itu pasti sangat-sangat berbeda dalam mendidik anak gitu Pak ya. Jadi makanya tantangan juga bagi saya sebagai orang tua yang baru sekarang ini gitu. Iya. Masya Allah. Iya, jadi bagus. Intinya Masya Allah. Jadi kalau ada teman yang mengibaratkan otak kayak CD kosong itu, otak diibaratkan CD kosong, si musik itu fullnya cepet. Jadi si musik ini kalau mau menuhin CD itu cepat sekali. Makanya kalau dengan kata-kata CD-nya lambat ini, apa bisa kapasitasnya lebih banyak. Berawal dari itu anak mikir, wah benar juga, berarti kalau si anak kita kasih masukan kayak morotal-morotal gitu akan lebih baik daripada kita kasih lagu. Jadi kalau buat anak jangan dikenalkan lagu dan nasyid lah. Kalau bisa kayak gitu dari awal Pak. Itu pengalaman saya. Kenapa? Karena kita alami sendirilah, lagu waktu kecil itu, lagu desaku sampai sekarang saya nggak lupa-lupa. Padahal sudah sejak berapa tahun yang lalu kan. Kita kalau semuanya. Aja Pak. Itu iya. Jadi di situ awalnya, dan kedua dari ibu Pak. Ibu itu memang al-umum madrasatun ya, gitu katanya. Ya, al-umum madrasatun ya. Sahih. Iya, al-umum madrasatun. Iya, jadi dari peribahasa Arab itu banyak ibrohnya sebetulnya dari situ. Terus ajibnya Al-Qur'an ini kalau diajarkan sama orang-orang terdekat itu susah masuknya, Pak.
harus kita kirim ke orang yang lebih paham dan mengerti jelas tentang Quran. Kalau nggak tahu gimana tuh sebabnya apa, udah ada saya juga nggak paham. Jadi katanya kalau Quran diajarkan ke orang-orang terdekat, maksudnya agak susah kan. Kalau dikirim ke ustazah atau ustadz, akan lebih cepat masuknya. Masya Allah. Ya itu aja yang anak punya pengalaman. Dan ya sedikit dikasih hadiah kalau antum misalnya, ya misalnya kalau bisa hafal juz 1 surat, ya hadiah nggak usah terlalu mahal kan. Seperti anak senang aja gitu kan. Bisa hafal surat Al-Baqarah gitu. Ya kepanjangan gitu ya. Dia surat pendek yang surat sama dikasih ya. Ada kecil, jadi anak akan terpacu dia. Itu aja pengalaman saya yang saya bisa. Saya nggak ngajarkan, terus terang saya nggak ngajarkan, cuma istri yang banyak bimbing anak-anak. Masya Allah. Tetap antum dapat ini insya Allah, dapat pahala insya Allah. Tetap sama saja Pak Muhammad. Iya. Ada ini juga ya. Amin. Ini Pak Nasrin baru mau gabung ini. Alhamdulillah. Abu Muhammad, Anda boleh bertanya? Iya, Fadl. Ya, untuk keluarga kami, ini ada anak saya yang paling besar itu umur sekitar 12. Ini Anda ada rencana dengan istri untuk menyekolahkan di pesantren, boarding school tapi di Indonesia. Allah. Iya. Ya, sempat terpikir juga gitu rencananya seperti disekolahkan tahfiz di Saudi ini sendiri. Sekarang berarti umuran SMP ya. Nah ini yang agak bimbang, apakah lebih baik kita ambil boarding school di Indonesia atau tetap di sini? Dimana kalau di sini kita masih bisa pantau, masih bisa untuk mengunjungi dalam waktu beberapa, atau mungkin kalau tahfiz di sini sistemnya pulang kali ya, pulang maksudnya tetap tinggal di rumah, tapi dia sekolah kegiatannya tuh seperti sekolah biasa gitu ya, dari pagi sampai sore kemudian pulang ke rumah. Tapi kalau di Indonesia kan boarding school sistemnya. Jadi yang Anda tanyakan adalah apakah lebih baik untuk si anak ini kita pilihkan boarding school di mana kegiatannya full, mungkin 1 hari itu semua berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan ilmu-ilmu yang memang berguna gitu untuk masa depan, seperti komputer dan lain sebagainya. Jadi yang Anda tanyakan di sini, apakah lebih baik kita kirim ke Indonesia untuk dimasukkan ke dalam boarding school atau sekolah tahfiz yang mungkin tantangannya lebih besar gitu di sini dengan kendala bahasa, mungkin juga dengan budaya teman-temannya nanti itu gitu. Jadi menurut antum itu sebagai orang yang lebih pengalaman, apalagi ada Muhammad kan yang dari pengalaman mendidik Muhammad ini mungkin bisa di-share gitu ke kita. Kalau boarding school Pak Teguh, saya nggak punya pengalaman. Kalau boarding school mungkin Ustadz lebih mumpuni untuk jawab masalah pesantren dan boarding school. Tapi kalau yang pengalaman anak-anak itu setelah SD, mereka ngambil SD-nya bahasa Inggris semua tuh Pak Teguh. SD-nya bahasa Inggris semua, dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP-nya sampai SMA bahasa Arab. Jadi dari SD mereka sekolah umum bahasa Inggris, ya, sampai kelas 6 selesai bahasa Inggris itu sekolah, SMP masuk sekolah tahfiz Quran. Ada yang swasta 3 tahun, swasta 3 tahun, terus SMA-nya kita masuk ke sekolah negeri tahfiz Quran. Itu apa gitu. Karena kata kebanyakan orang untuk tingkat SD dan SMP terlalu banyak peminat. Jadi kalau bisa masuk taufik dari Allah benar. Jadi kesempatannya kecil. Tapi bisa gitu. Karena anak-anak sudah tanggung masuk SD dalam bahasa Inggris, SMP-nya tapi tahfiz Quran dalam bahasa Arab. Mereka bisa ngikutin Pak, anak-anak insya Allah cepat ngikutin. Yang penting mereka punya dasar bahasa Arab waktu di SD-nya gitu aja. Iya, jadi untuk ngirim ke Indonesia ke boarding school, saya nggak punya pengalaman Pak Teguh, jadi afwan.
Ustaz mungkin Ustaz, Fadil nanti masih masukan Ustaz. Sama saja Muhammad, belum ada pengalaman. Ya mungkin untuk detailnya nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi. Ngobrol lebih, ya. Muhammad mungkin jadi bisa ya. Forumnya mungkin lebih luas lagi, lebih detail lagi nanti kalau kita bisa secara pribadi lah diskusinya. Baik Ustaz, kembalikan ke Ustaz. Ya boleh. Insyaallah barakallah. Ya khair insyaallah, jazakallah khair Abu Muhammad atas info-infonya, pengalamannya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya lah. Dan ahlan wa sahlan Abu Safa. Amin. Ahlan bik. Gimana sih? Ikhwani. Masya Allah. Ahlan bikum. Tayyib, yang kedua siapa ini? Pak Yusri ya? Pak Yusri, dan sekedar info untuk Pak Yusri ini dulu mahasiswa S2 di sini Pak Yusri ya? Ya betul Ustaz. Dan untuk info rincinya antum sampaikan aja ke jamaah ya, ke teman-teman. Insyaallah ada info-info bermanfaat, apalagi antum di KEF UPM ya, di petroleum. Mungkin nanti ada semacam cara supaya bisa S2 di sini gratis, plus kerja juga ya. Ana serahkan ke antum. Fadal. Pak Yusri, Abu Raya ya antum ya? Ya, Abu Raya, Abu Rania, Abu Rashid. Masya Allah, full semuanya. Full. Tafadhal. Kiri, Ustaz. Iya, sahih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap saya Yusri Syahrir, tapi sejak di Arab Saudi karena harus 3 kata jadi Yusri Syahrir Husain. Alhamdulillah di Arab Saudi, tepatnya di Dhahran sejak 2012. Pertama kesini sebagai mahasiswa S2, magister. Kemudian 2012-2013 baru bawa keluarga ke sini. Waktu itu status masih mahasiswa. Terus aslinya saya orang Makassar. Kotanya Makassar, tapi kalau sukunya Bugis. Istri orang Jakarta. Jadi selama ini lebih sering di mudik itu lebih banyak di tempat istri di Jakarta. Iya. Pak, S1-nya di mana dulu, Pak? S1-nya di Gajah Mada, Jogja. Oh, GM. Tahun berapa tuh selesai? GM dari 2000 sampai 2005. 2005. Jadi dari kesininya 2012 berarti sempat kerja ya di dunia konsultan arsitektur itu sekitar 7 tahun lah, Ustaz. 6-7 tahun. Masya Allah. Memutuskan untuk pindah ke Arab Saudi. Dunia apa? Antum konsultan arsitektur? Arsitektur, Ustaz, ya. S1 arsitektur. Bisa kita minta tolong buat desain rumah nanti ya? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Buat masjid, benar. Rumah Allah ya. Rumah Allah. Ya, lanjut. Dulu sih keinginan utamanya ingin ke Arab Saudi. Masya Allah. Jadi mencari beberapa pintu seperti pintu kerja dan pintu kuliah. Dan ketika dalam pencariannya lewat internet, sepertinya lebih mudah masuk dari dunia kuliah gitu. Ya, jadi saya coba beberapa universitas di Arab Saudi. Ya, alhamdulillah lulus di ini King Fahd University. Melanjutkan master ini, dan sebenarnya kalau teman-teman yang punya ijazah S1 dan ingin melanjutkan S2, kesempatannya cukup besar di Arab Saudi ini. Hanya sekarang kendalanya mungkin visa ya yang agak susah. Ketika zaman saya dulu masih sedikit yang berminat ke Arab Saudi. Yang datang paling itu sebelum saya orang. Tapi setelah saya ada sama mama. Lagi ya. Baik. Sebentar Pak Yusri, sebentar. Ada si Safa, mana si Safanya Pak Naslin? Safa sini.
Sini ada Ustaz. Sini. Come on. Come here. Apaan ini ganggu suaranya ternyata masuk. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Adiknya namanya siapa? Adiknya namanya siapa adiknya? Hey, my name is Kyle. Ini huruf lam dibilangnya dinosaurus katanya. Oh, pokoknya huruf mim dibilang apa? My name is Kyle. Ya, sama mama dulu ya. Oke. Dadah. Bye. Apa suaranya masuk tadi? Enggak masalah Pak, kita santai aja Pak, bincang santai. Pak Yusri, di S1 di sana dulu apa di UGM? Di UGM arsitektur, San. Arsitektur. Di sininya? Lanjut S2 di sini tata kota. Oh, tata kota. Masya Allah. Skopnya lebih besar. Nyambung awalnya, ya. Hanya skopnya yang lebih besar aja. Awalnya bikin rumah, sekarang bikin kawasan. Kawasan kota. Masya Allah. Bisa ini kita proyek nanti bikin kota apa gitu? Kota sunnah apa kota apa? Ya, Masya Allah. Nah, santri. Kota santri. Nah, terus ini Pak Yusri, ini ada pertanyaan apa? Antum kan bisa langsung kerja di sini tuh, di kampus yang sama. Ya, San. Boleh cerita sedikit tentang itu? Alhamdulillah diberi kemudahan ketika itu, San. Jadi di tahun 2012 itu terakhir ada istilahnya kuliah sambil kerja untuk mahasiswa. Jadi datang ke sini dengan visa kerja. Jadi saya datang ke sini 2012 itu terakhir saya yang dapat visa kerja untuk orang Indonesia. Setelah saya itu yang datang semuanya seperti Mas Septri ini dengan visa mahasiswa student gitu. Saya dengan visa kerja itu jadi ketika lulus tinggal langsung ditransfer aja, nggak perlu transfer pindah kafil itu ya. Kafilnya tetap sama, hanya departemennya yang beda, kan ada beberapa departemen di Masya Allah, Masya Allah. Kemudahan sebenarnya. Jarang ya ada yang seperti itu ya. Sekarang udah sangat jarang sekali karena kita kuliah sambil kerja itu sudah sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, selama antum di sini nih dari 2010 berarti ya sampai 2009, 9 tahunan ya. 12. 2000 berapa? 2012. 2012, so 7 tahunan ya. Januari 2012. Oke. Nah, kira-kira plus minusnya bagaimana tuh? Terkadang orang lihat kita di sini itu hanya enaknya saja mungkin yang mereka lihat, atau ya tentu semuanya kalau kaum muslimin ingin dekat dengan Mekah, ini dekat dengan dua kota suci lah istilahnya. Nah, pasti ada plus minusnya di sini. Coba mungkin minusnya apa ya, kemudian plusnya itu apa dari sisi duniawi atau religi ya, dari sisi ukhrawinya ya. Fadhal. Kalau sisi plusnya dari segi ukhrawi pertama ya mungkin sudah disebutkan tadi, dekat ke Mekah, Madinah gitu. Masya Allah. Jadi bisa menunaikan umroh dengan mudah dan haji. Kemudian di sini ya yang saya rasakan ya sejak dibandingkan dengan ketika kerja di Indonesia ya, fitnah bercampur baur antara laki dan perempuan itu kan fitnah besar juga bagi kita gitu, yang kerja di Indonesia. Jadi alhamdulillah ini ya bisa lebih menjaga pergaulan kita. Kemudian yang bisa saya mungkin sebagai penyemangat buat teman-teman juga di sini yang ingin anaknya hafiz Quran, ya bisa dimulai dari kita sendiri juga. Ya minimal mungkin satu Quran agak sulit menghafalnya, tapi satu ayat mungkin masih bisa, satu ayat per hari insya Allah bisa. Ya, anak bisa bandingkan ketika ada di Saudi gitu, bisa menghafal satu ayat, alhamdulillah. Kalau mudik ke Indonesia kayaknya agak susah itu. Lingkup aja gitu. Banyak relasi mudah keluar di sana ya. Alhamdulillah. Kalau minusnya mungkin ya karena anak sendiri masih belum
terlalu mengerti bahasa Arab gitu. Jadi terkendala komunikasi dengan orang. Mungkin kalau bisa bahasa Arab, mungkin komunikasi dengan orang lain bisa jadi lebih baik juga. Gitu. Ya, berbagai masalah gitu bisa lebih mudah diatasi. Ya, ini masih terus belajar ini. Baru bisa bahasa Arab belanja di Bakalah aja. Tinggal tunjuk-tunjuk kali Bakalah, Pak. Tinggal ambil-ambil aja bahkan, Pak. Sama aja, Pak. Kalau saya di sini bisa bahasa Arab pun nggak bisa bahasa Inggris, terkadang ini juga malu juga sama teman-teman Bangladesh, India dan sebagainya. Mereka lancar bahasa Inggrisnya. Khair insyaallah. Baik, untuk kesempatan gimana nih, Pak? Untuk kuliah di tempat tadi ya. Di KVPM tadi. Masih terbuka ya sampai sekarang? Kuliah sepertinya sih masih terbuka. Mungkin nanti Patrick lebih tahu. Oke. Masih hangat beliau ya, baru masih mahasiswa. Kuliah. Boleh. Barakallahu fiik. Ada teman-teman yang mau tanya mungkin sama Pak Yusri? Lingkungan nyaman Pak Yusri, lingkungan kerja? Alhamdulillah, karena di instansi pemerintah, jadi beban kerjanya nggak begitu berat, dan juga waktu kerjanya juga ya gitulah, dari jam 7.30 sampai jam 4. Alhamdulillah bisa berbagi waktu dengan keluarga setelah itu. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sama seperti yang disampaikan Abu Muhammad tadi, ya ketika ingin kerja di rumah sakit kalau bisa di pemerintahan ya. Ini liburannya mungkin ya bisa Jumat Sabtu, kemudian jam kerjanya juga jelas gitu ya Abu Muhammad ya. Kurang lebihnya ya. Iya, betul Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul. Baik, ada teman-teman mau ini mungkin tanya sama Pak Yusri sesuatu. Baik, Pak Yusri, mungkin itu dulu Pak Yusri ya. Kalau ada mungkin nanti ada pertanyaan bisa ini ditanya sama teman-teman. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik infonya Pak Yusri. Mana tadi anak-anaknya? Pada masuk semua. Selanjutnya kasih kode. Selanjutnya ini Pak Teguh dulu ya. Mas Septri, Pak Teguh dulu ya. Pak Teguh, fadhal Pak Teguh.